Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Masih dengan cerita Kerisnogo Sosro dan Sabu Inten, bagian ke-70. Uling Kuning yang pernah bertengkar pula dengan Joko Soka, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Joko Soka kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. Biarkanlah mereka, kata Uling Putih. Adalah baik sekali kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa. Dengan pandangan tidak mengerti, Uling Kuning menatap wajah kakaknya, sehingga dengan tertawa pendek Uling Putih perlu menjelaskan. Aku setuju dengan pendapat Joko Soka bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau Lembu Sora binasa, Banyu Biru akan mudah kita kuasai, sedang Pamingit mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh Simarodra. Tetapi Simarodra itu kelak harus kita binasakan pula, cepat atau lambat, sebelum atau sudah Demak sendiri binasa. Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling Kuning ikut tertawa pula, serta tak sengaja ia memandang Lowo Ijo dan Simarodra berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama, sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu, pertempuran antara Joko Soka dan Lembu Sora menjadi semakin dahsyat. Laskar Lembu Sora yang melihat pimpinannya bertempur serentak bergerak maju, tetapi segera mereka berhenti ketika mereka melihat para pengiring Joko Soka menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa mempergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bila mereka sedang merompak dan membajak kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tetapi orang-orang Lembu Sora ternyata memiliki kelijinan seperti pimpinan pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, segera mereka bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja hal itu agak menyulitkan orang-orang Joko Soka. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Ketika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar Pamingit dan para pengiring Joko Soka saja yang kemudian bersiaga, tetapi juga orang-orang Lowo Ijo, Simarodra, dan gerombolan Uling Rowo Pening segera bersiaga penuh. Sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekisruhan yang terjadi itu. Tak seorang pun dari orang-orang Lembu Sora atau Joko Soka yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pimpinan mereka. Sedang Lembu Sora maupun Joko Soka agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangannya sendiri. Perkelahian antara Joko Soka dan Lembu Sora makin lama makin bertambah dahsyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandaiannya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak ragu-ragu lagi. Seandainya lawan masing-masing terpenggal lehernya atau tersobek dadanya, Lembu Sora yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dahsyat dengan pedang yang terayun kian kemari. Sedang Joko Soka berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjalur, dan mematuk-matuk, berbahaya sekali. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan nafas. Mau tidak mau mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding.
Lembu Sora percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Joko Soka yang mempunyai cara bertempur yang lemah sekali. Sesaat kemudian pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan. Baik Joko Soka maupun Lembu Sora telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan terperas habis. Karena itu, sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya. Maka pada saat yang demikian, pada saat semua yang hadir lagi menahan nafas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ialah Pasingsingan dan Simarudra. Melihat Lembu Sora dan Joko Soka sedang dahsyatnya mempertaruhkan nyawanya, Pasingsingan dan Simarudra mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan, Joko Soka dan Lembu Sora terpental bersama-sama beberapa langkah, dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, mata mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka yang merah itu segera menjadi pucat dan ketakutan. "Apa yang telah kalian lakukan?" bentak Pasingsingan. Lembu Sora dan Joko Soka sama sekali tidak menjawab. Dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lowo Ijo dan bertanya kepadanya, "Kenapa mereka berkelahi?" Dengan singkat Lowo Ijo menceritakan apa yang telah terjadi. Pertentangan antara Joko Soka dan Lembu Sora pada saat mereka sedang mencegat pasukan dari Demak beberapa waktu lalu berselang. Mendengar cerita Lowo Ijo, sekali lagi Pasingsingan menyernyitkan alisnya. Kemudian katanya, "Kenapa kalian diam saja melihat perkelahian itu?" Lowo Ijo, sepasang uling Rowo Pening dan Simarudra terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. "Kalian tak usah berbohong, sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa," lanjut Pasingsingan. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam, sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian Pasingsingan menoleh kepada Joko Soka dan Lembu Sora. "Kalian telah merusak suasana malam purnama ini," katanya. Lembu Sora dan Joko Soka tidak berkata sepatah pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing," perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu, segera Lembu Sora berjalan menuju ke tempatnya semula, sedang para pengiringnya kemudian juga berlari ke tempat masing-masing. Sementara itu Lowo Ijo, Simarudra muda, telah mengambil tempatnya pula, sedang sepasang uling Rowo Pening sibuk mempersilahkan Joko Soka untuk menempatkan diri beserta para pengiringnya di sisi utara. Adapun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simarudra tua di sisi sebelah barat, di samping tempat duduk uling Rowo Pening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertempuran itu telah duduk di tikar pandan di sisi-sisi yang telah ditentukan, berkatalah Pasingsingan dengan nyaringnya, "Kalian orang yang disebut golongan hitam, tetapi yang sebenarnya bercita-cita luhur, seperti lazimnya manusia yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Bersyukurlah di dalam hati kalian bahwa pada malam hari ini kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tak akan dapat berbuat sesuatu, sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pimpinan di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu kemari." Pasingsingan diam sebentar, pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu.
Sejenak kemudian ia melanjutkan, "Kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandian, maka cara itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Joko Soka dengan Ki Ageng Lembusora. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus, pasti mereka akan mati kelelahan kedua-duanya. Mereka sama, atau kalau mereka menghemat tenaga mereka, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari." Kembali Pasing Singan diam sejenak, lalu ia melanjutkan, "Yang penting sekarang, kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita dengan mengadakan persetujuan baru. Barang siapa yang terdahulu menemukan keris Nogo Sosro dan Sabu Inten, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita, dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintahan Demak." Suasana kemudian menjadi hening sepi, tetapi dalam pada itu degup jantung Maesa Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Maesa Jenar, Gajah Ali dan Paningron yang datang sebagai prajurit-prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasing Singan dan Simarodra yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasing Singan kemudian melanjutkan, "Sedangkan sekarang kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap dan sebagainya. Setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita." Yang mendengar kata-kata Pasing Singan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Maesa Jenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka. Menjadi sibuk berpikir pula, sampai Pasing Singan berkata lebih lanjut, "Kalian ternyata terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri daripada berhati-hati menghadapi lawan." Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung, sedang Maesa Jenar dan kawan-kawannya jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasing Singan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar Simarodra tua tertawa pendek. "Apakah yang kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabu Inten yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Banyu Biru, atau hanya disembunyikan saja oleh Gajah Sora atau tua Bangka Sora di Bayana, ayah Lembu Sora itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja tidak kalian ketahui," katanya. Perasaan mereka yang mendengar kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu, agaknya Pasing Singan tidak sabar lagi. "Berdirilah kalian dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana. Kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling ke dalam jurang beserta 4 orang kawannya," katanya keras-keras. Tampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Maesa Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasing Singan dan Simarodra. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Di samping itu, kata-kata Pasing Singan merupakan suatu peringatan bagi Maesa Jenar beserta kawan-kawannya untuk tidak mempunyai pilihan selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing. Meskipun mereka sadar bahwa seandainya Pasing Singan dan Simarodra ikut campur, maka
tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat. Karena itu satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya binasa. Karena itu sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Maisa turun diikuti oleh kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di atas tanah, segera mereka menyiapkan senjata masing-masing. Gajah Alit segera menimbang-nimbang bola besinya yang bertangkai rantai. Paningron bersenjata sebuah tombak yang berkait kecil, sedang Mantingan dan Wirorogo tampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu. Hanya Maisa Jenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya tersimpan senjata yang dahsyat, yaitu Aji Sosrobirowo. Sementara itu, tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari 7 orang, Simarodra muda suami istri, kakak beradi Uling, Lowo Ijo, Joko Soka, dan Lembu Sora segera berloncatan berlari ke arah yang ditujukan oleh Pasingsingan. Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Maisa Jenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simarodra berteriak dengan suaranya yang gemetar, "Hei, kalian laskar yang mengikuti pimpinan-pimpinan kalian kemarin, janganlah kalian menjadi penonton saja. Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri, bertindak sombong, dan merendahkan kita sekalian." Mendengar perintah Simarodra tua, segera laskar-laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian memencar ke segenap arah untuk mengepung Maisa Jenar dan kawan-kawannya. Gajah Alit yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan bila dipergunakan di tempat yang berpohon-pohon segera berkata, "Kakang Maisa Jenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka, supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan." Belum lagi Maisa Jenar menjawab, Gajah Alit telah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali. Maisa Jenar beserta kawan-kawannya yang lain agaknya tidak tega melepaskan Gajah Alit menyongsong seorang diri. Karena itu ia segera menyusulnya menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka. Yang mula-mula sekali sampai adalah Lowo Ijo. Hatinya yang panas melebihi bara itu tidak dapat dikendalikan lagi. Dendamnya kepada Maisa Jenar bertimbun-timbun sampai menyentuh langit. Tetapi di antara gerumbul di tepi lapangan itu, yang muncul pertama adalah Gajah Alit. Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Alit langsung menyerangnya. Lowo Ijo terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Maisa Jenar, karena ia harus melayani Gajah Alit yang menilik gerakannya ternyata sangat berbahaya. Lowo Ijo tidak berani menganggap enteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu. Apalagi ketika lawan Lowo Ijo mendengar desing bola besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya. Cepat-cepat ia meloncat mundur dan cepat ia berdiri di atas tanah. Kedua tangannya telah memegang pisau belati panjangnya. Dengan senjata-senjata itulah ia bertempur melawan Gajah Alit. Yang menyusul di belakang Lowo Ijo adalah sepasang uling dari Rowo Pening. Sambil memutar-mutar cemetinya, mereka menyerang dengan ganas sekali. Tetapi segera mereka berhenti ketika Mantingan dan Wirorogo menghadangnya. Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya, sehingga langsung mereka menghantam Wirorogo dan Mantingan, dua orang yang kini tidak dapat direndahkan. Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sukar tandingannya, yaitu pacar wuta. Melihat sepasang uling itu menyerang berpasangan, segera Wirorogo dan Mantingan melawannya dengan berpasangan pula. Paningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi, serta berkumis dan berjanggut lebat. Dialah Simarodra muda dari Gunung Tidar. Yang datang terakhir adalah Lembu Sora dan Joko Soka yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri
beserta istri Simarodra. Karena semua lawannya telah mempunyai lawan masing-masing, maka Maisa Jenar mau tidak mau harus bertempur melawan ketiga orang itu untuk mencegah bantuan mereka kepada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga. Adalah suatu keuntungan besar bahwa Lembu Sora dan Joko Soka baru saja bertempur mati-matian, sehingga hampir 3/4 bagian tenaganya telah terperas habis. Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula, maka pasangan mereka tidak begitu tertib sehingga Maisa Jenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga. Sejenak kemudian terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu. Lowo Ijo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertubi-tubi dengan marahnya. Ia bermaksud untuk membinasakan Gajah Alit secepat-cepatnya supaya ia segera dapat melawan Maisa Jenar. Di hadapan gurunya, Lowo Ijo menjadi bertambah garang sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sosrobirowo. Karena itu gerakannya menjadi bertambah sengit. Tetapi Gajah Alit adalah perwira dari pasukan Naramanggala, pasukan pengawal raja. Karena itu kepandaiannya hampir mumpuni dan sama sekali tidak berada di bawah Lowo Ijo. Apalagi tangan yang pendek-pendek itu diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi, yang seakan-akan bola besi itu mempunyai mata, sehingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lowo Ijo kemana kepala itu disingkirkan. Dengan demikian, untuk sementara Lowo Ijo harus melupakan Maisa Jenar, sebab orang yang dihadapi itu pun merupakan seorang yang perkasa. Di bagian lain, Uling Putih dan Uling Kuning bertempur berpasangan melawan Wirorogo dan Mantingan yang bertempur berpasangan pula. Di bawah cahaya purnama penuh, perkelahian itu tampak betapa berbahaya. Tampak betapa berbahayanya apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja. Mereka berloncatan sambar menyambar dengan hebatnya. Sepasang cemeti di tangan kedua uling itu berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru, seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi mengisi satu sama lain. Tetapi sementara itu dua trisula di tangan Wirorogo dan Mantingan pun bergerak berkilat-kilat memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya bulan. Ujungnya yang bermata masing-masing 3 buah itu seakan-akan berubah menjadi ratusan, bahkan ribuan. Yang oleh dahsyatnya ilmu pancarwuta menjadi benar-benar seperti genggaman demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Paningron yang mempunyai cara sendiri dalam pertempurannya melawan Simarodra muda yang bersenjatakan pusakanya, sebuah tombak pendek yang dinamainya Kolotada. Ia tidak begitu banyak bergerak. Di atas kedua kakinya ia berdiri teguh, sedang tombak berkaitnya tergenggam di tangannya. Ia hampir berkisar setapak demi setapak menghadapi lawannya yang bertubuh tinggi besar itu. Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangkas sekali. Tetapi meskipun demikian, apabila tampak padanya kesempatan, seperti kilat ia meloncat dan menyerang dengan garangnya. Tetapi Simarodra pun adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya. Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu, sebab dengan demikian lawannya akan dapat membinasakan, apalagi tenaganya sudah separuh habis. Sedang Maisa Jenar yang menghadapi 3 orang sekaligus bertempur seperti banteng terluka. Ia masih mencoba mengalahkan lawannya tanpa Aji Sosrobirowo yang mengerikan itu. Sebab gurunya selalu berpesan kepadanya bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan Sosrobirowo itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa 3 lawannya meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh, namun akhirnya karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang.
Agaknya Lembu Sora dan Joko Soka juga sesaat dapat melupakan pertentangan mereka. Ditambah dengan istri Simarodra yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengembang, dan di ujung-ujung jari jari itu tampak kuku-kukunya yang panjang dan bersalutkan logam yang pasti beracun. Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya. Lembu Sora dengan pedang panjangnya dan Joko Soka dengan pedang lenturnya merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mencabut jiwa Maisa Jenar. Sementara itu, laskar golongan hitam dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wadas Gunung, Sri Gunting, Sakayon, Carang Lampit, dan sebagainya menyaksikan pertempuran itu dengan mata tanpa berkedip. 12 orang yang perkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati. Di antara kilatan senjata serta sambaran-sambaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran itu, berkali-kali terdengar dentangan senjata serta teriakan-teriakan nyaring yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api memancar-mancar. Pasingsingan dan Simarodra pun mengikuti pertempuran itu dengan seksama, tetapi sampai sekian jauh ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam itu untuk turut serta dalam pertempuran itu, sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malahan mungkin akan merepotkan saja. Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali. Agaknya Bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu, sehingga perjalanannya agak terganggu. Tetapi sesaat kemudian Simarodra dan Pasingsingan menjadi agak cemas melihat jalannya pertempuran. Sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya. Apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Maisa Jenar yang ternyata akhirnya merasa terdesak, telah mengambil sikapnya. Kakinya diangkat dan ditekuk ke depan. Satu tangannya menyilang dada, sedang tangan yang lain diangkat tinggi-tinggi. Segera pun ia mengatur pernafasannya dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya. Itu adalah pertanda bahwa Maisa Jenar telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya, Sosro Birowo. Lembu Sora, Joko Soka, dan istri Simarodra yang menyaksikan sikap Maisa Jenar itu segera berloncatan mundur dan berpencaran. Mereka sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya, maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari fajar besok. Karena itu mereka menjadi semakin hati-hati dan tidak berani menyerang sekenanya, meskipun mereka masing-masing bersenjata. Melihat keadaan itu, Simarodra ternyata tidak mau membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati. Maka segera terdengar ia mengaum hebat. Akibatnya pun hebat sekali. Suara itu rasanya seperti guncangan isi dada. Pasingsingan yang melihat Simarodra tua itu sudah akan bertindak, ia pun tidak tinggal diam. Meskipun bukanlah sewajarnya kalau orang-orang angkatan tua itu harus melawan Maisa Jenar, namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya. Apakah Lowo Ijo dan kawan-kawannya, apakah Pasingsingan dan Simarodra yang membinasakan? Meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk tidak membawa-bawa namanya, tetapi sekarang terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu. Tetapi baru saja ia meloncat, terdengarlah Simarodra berkata, "Pasingsingan, kau jangan memperkecil perananku dalam membunuh yang akan aku lakukan. Kau tinggal pilih, aku atau kau yang membunuh kelima ekor kelinci yang sombong itu." Mendengar teriakan Simarodra itu, Pasingsingan tertawa. "Apakah bedanya? Kau yang membunuh kelima-limanya, atau aku, atau kita berdua?" Jawabnya. Terdengarlah Simarodra menggeram, kemudian katanya, "Baiklah, marilah kita berlomba. Siapakah di antara kita, orang tua-tua ini yang masih cukup kuat bergerak?"
kau atau aku yang terbanyak dapat membunuh kelima orang yang sudah jemu memandang purnama malam ini." Kembali terdengar pasing-singan tertawa. Suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang-tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih. Ketika suara tertawanya itu lenyap, terdengarlah suara suit nyaring diikuti satu auman dahsyat, dan seperti kilat berloncatlah pasing-singan dan Simarudra memasuki arena. Maisa Jenar yang masih menunggu kesempatan beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu, mau tidak mau hati mereka bergetar hebat. Ternyata sekarang pasing-singan dan Simarudra akan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati, tetapi sebentar lagi mereka harus binasa sebelum dapat berbuat sesuatu atas tokoh-tokoh hitam itu. Itulah yang menggelisahkan hati mereka. Tetapi kenyataan itu sama sekali tak dapat diingkari lagi. Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suitan pasing-singan yang disusul dengan auman dahsyat Simarudra. Apalagi ketika dengan aba-aba itu, tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan menjauhkan diri dari lawan masing-masing agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran. Maisa Jenar beserta kawan-kawannya sadar bahwa saat terakhir telah tiba. Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi, untuk sesaat mereka tertegun. Tetapi sesaat kemudian, tanpa suatu tanda apapun, agaknya mereka mempunyai perasaan perhitungan, sehingga seolah-olah digerakkan oleh suatu tenaga. Mereka berloncatan saling mendekat untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu. Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah pasing-singan dan Simarudra tertawa hampir berbareng. Suatu kesetiakawanan yang mengagumkan. Meskipun kalian berdatangan dari perguruan yang berbeda-beda, tetapi karena nasib kalian telah akan kami tentukan, maka kalian dapat bekerja sama dengan rapi sekali. Nah, sekarang lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini dengan segenap kemampuan kalian. Sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu, kata pasing-singan. Kata-kata itu hebat akibatnya. Bunyinya terdengar lebih dahsyat dari 1000 guru yang meledak-ledak bersama-sama. Tetapi justru karena itu, maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing. Dengan demikian, maka lenyaplah segera perasaan gentar dan cemas. Yang ada dalam dada mereka hanyalah satu kepercayaan bahwa pintu surga akan terbuka bagi mereka yang gugur dalam menunaikan tugas mereka untuk membela kebenaran dan kebajikan. Karena itu, mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing yang siap diayunkan. Sesaat kemudian, tampillah pasing-singan dan Simarudra bersama-sama berbareng dengan bergeraknya setiap senjata kawan-kawan Maisa Jenar. Segera berkobarlah suatu pertempuran yang dahsyat. Kedua orang itu dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga dengan tertawa-tawa saja pasing-singan dan Simarudra dengan senangnya mempermainkan korbannya.